Terima kasih tadi Pak, paparan awal-awalnya, jadi memudahkan saya ya. Jadi buat saya mungkin saya juga masih belajar terus dan saya juga tidak consider myself theologian, tapi saya memang cinta Alkitab, saya terus baca dan mengkoleksi berbagai Alkitab, senang belajar, merasa semakin belajar semakin berasa kedalamannya luar biasa, semakin berasa banyak sekali yang bisa ditimba dan juga berasa sekali Tuhan berbicara ke dalam hidup saya ya, menjadi panduan yang luar biasa. Jadi ini merupakan suatu refleksi lah, mungkin tepatnya adalah suatu refleksi dan perspektif dari praktisi ya, dari praktisi. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Nah ini jadi keluarga, ini stakeholder, jadi pemangku kepentingan paling penting juga di dunia saya, semuanya ladies di Cipta Jaya Ladies. Saya punya istri satu dan dua putri, 16, 14. Dan kemarin 8 bulan lalu dapat satu lagi putri juga. Jadi Tuhan benar-benar keep me busy melayani all this family, dan punya bayi lagi membuat saya lebih memahami lagi betapa pentingnya bisa mewariskan sesuatu yang baik ya, sustainable planet kita gitu loh untuk anak cucu kita. Kalau bisa to the seventh generation. Jadi kelangsungannya itu menjadi personal gitu, bukan hanya berhenti di hidup kita saja. Jadi sungguh saya berterima kasih. Nah, jadi kalau saya lihat di sini mungkin nanti ada sedikit berbagi tentang Green Hope-nya di belakangnya juga, tapi saya refleksi sebenarnya kalau di bisnis ini kenapa sih iman kita relevan? Saya mulai dengan memperbaiki sebenarnya pengertian saya. Kalau saya sudah ditebus, itu tuh the beginning of my faith journey ya ternyata, bukan the end gitu. A lot of people memperlakukan salvation-nya seperti the end. Jadi udah deh, setelah selamat kita tinggal tunggu Tuhan Yesus datang cepetan dong gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain lagi. Padahal it's a great repurposing, it's a great redemption, it's a great agenda suddenly. Agenda awal dari Tuhan mungkin untuk kita. Itu jadi renungan saya. Terus yang kedua, kalau gitu gimana matching purpose-nya Tuhan yang sudah di-redeem terhadap saya tuh terhadap realita dunia ini gitu loh. Apalagi realita dunia ini kelihatannya sebenarnya kalau mau lihat dari lensa pesimistik, is quite pessimistic actually, to be very very honest ya. Jadi dosanya manusia tadi Bapak di videonya saya lihat di awal-awal benar-benar secara sistematis dan menyeluruh dan total gitu di dalam semua dunia ini. Bisa pesimistis kalau kita tidak punya hope ya, dan juga itu leading terhadap lahirnya Green Hope ya sebagai bisnis modelnya dan sebagai suatu social entrepreneurship ya, wirausaha sosial, dan juga nilai-nilai yang kami coba jaga terus tiap hari di Green Hope gitu sebagai napas kami. Nah, kalau kita balik, saya kira sudah dijabarkan dengan sangat baik ya. Jadi aku tidak akan ulangi lagi lebih banyak. Memang sangat baik sudah tadi paparannya kita dari Pak Yohanes juga. Jelas bahwa memang di awal sekali, dari awal Genesis sebelum manusia jatuh dalam dosa, we are created to work it. Tapi yang orang suka lupa to take care of it-nya ada juga sebenarnya di dalam. Jadi Genesis 2:15 jelas bahwa kita to work it and take care of it. Dan di situ terimply bahwa kita tuh steward. Kita never owners. Nanti ada refleksi saya betapa itu sebenarnya sesuatu yang liberating for us dan sesuatu yang beautiful. Bukan daripada jadi owner ya. Jadi Tuhan mau kita untuk work and take care. Terimply bahwa take care itu sustainability. Taking care itu merupakan suatu wujud kita menghormati pemberi kita ya. Iya kan? Bayangkan kalau kita dikasih hadiah dari orang yang kita sangat kagumi, dari Pak Presiden misalnya. Kita jaga, kita pajang di mana-mana kan, iya kan? Tapi kalau hadiah dari Pak Presiden langsung kita buang-buang, kita pakai, kita pecahin, kita rusak. That is not, there is disrespect. Dan seringkali dunia ini yang Tuhan kasih untuk kita take care, kita perlakukan seperti itu. Nah, tadi sudah dibicarakan juga, Pak Yohanes sangat baik, sudah jelas God is not in the business of salvation. Saya kira the problem with that statement adalah seringkali interpretasinya terlalu narrow ya, lost in translation, sehingga sangat transactional dan selesai gitu. Padahal bagian repurposing-nya jadi missing. Padahal God in the business, in my view, is repentance, redemption, reconciliation, and restoration. That is beautiful, that is so total gitu, and that is so comprehensive gitu. Sehingga dari individual relationship with God, with each other, dan with the creation.
itu demonstrating His glory, love, and original beautiful design. Ya. Itu buat saya pribadi, waktu memahami the gospel secara holistik ini benar-benar membuat saya menghidupi kehidupan saya jauh lebih exciting di luar dari hari Minggu saja gitu loh. Dan di luar dari bersekutu dengan sesama umat Tuhan saja gitu, tapi dengan non-believer pun jadi exciting gitu, karena mempunyai suatu misi dan mempunyai suatu really good news gitu yang kita bisa bagikan. Nah, kalau dari sisi sustainability yang kami lihat, jadi Tuhan mau menjadi penata taman gitu, bukan penjaga hutan dan pastinya bukan eksploitasi. Bukan eksploitasi kita tebang sampai pohon terakhir, dan juga bukan seperti ini kalau kita penjaga hutan ya, kita jagain nggak boleh diapa-apain sama sekali. Definitely not. Dan Ivena pasti nggak bisa kemana-mana kalau kita hanya menjadi penjaga hutan ya. Jagain aja tuh, tongkrongin aja tuh hutan, nggak usah diapa-apain. Tapi definitely bukan ini juga, di mana sampai pohon terakhir kita tebang, akhirnya kita menangis sendiri. Tapi lebih ke arah, mumpung kebetulan Pak Yohanes juga lagi di Singapura, gambarnya Singapura juga, bukan berarti Singapura yang the best, tapi memang this happens to be a beautiful picture, di mana kelihatan sekali suatu sinergi, kelihatan sekali suatu order and design, ada suatu penjaga penata taman yang kelihatan di sini perannya gitu, mengatur juga. This is a beautiful view. Semoga jelas ya bahwa kita bukan nggak diapa-apain, Tuhan mau kita steward itu, kita mendevelop, tapi kita juga jagain gitu, menjadi sinergi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sustainability itu sebenarnya it's right now it's a massive opportunity untuk God's people to contribute, karena systemic issues related to all aspect of life, affecting all people. When you talk about sustainability by climate yang dengan carbon footprint mengakibatkan bencana alam yang luar biasa, maupun polusi sampah plastik ya, di mana sampai UNI sudah makan plastik, mikroplastik sejumlah 10-15 gram satu kredit card per minggu, kumulatifly, dari minuman yang kita minum maupun ikan, seafood, dan lain sebagainya kita makan. Jadi polusinya luar biasa sudah besar, maupun perubahan iklim yang sangat ekstrim ya. Nah, itu mengefek semua people. Ini sebenarnya kesempatan emas untuk anak-anak Tuhan menunjukkan solidaritas kemanusiaan dan menjangkau orang-orang berbeda iman, mendemonstrasikan cinta kasih, keadilan, dan belas kasihan Tuhan kita. Saya cukup sedih kalau bicara sustainability sering dijadikan political issues, terutama di Amerika, kiri dan kanan. If I'm talking about sustainability, sometimes di certain circle katanya nggak bisa jadi Christian karena itu hoax gitu loh, climate itu hoax dan lain sebagainya. Wow, saya juga jadi nggak ngerti kenapa kita dipolitisir sampai segitu jauhnya. Padahal kita ini seluruh dunia sedang suffering, dan kalau anak-anaknya Tuhan sebagai steward, kita mau ngapain? Nah, kedua, sustainability itu juga merupakan provide a proven and massive demand side. Jadi masyarakat manusia yang bertumbuh terus 8 billion, 9 billion, 10 billion population akan consume energy, akan consume packaging, akan consume furniture, akan consume homes. Semuanya itu harus dikerjakan dengan cara sustainable sekarang ke depan. Jadi dari sisi business sense, it's a massive opportunity yang semoga anak-anak Tuhan peduli gitu loh. Iya kan? Karena kalau kita sebenarnya bicara bisnis, kalau saya sendiri pribadi, saya merasa bisnis itu harusnya exist to solve problem. The bigger the problem is, the bigger the value creation. Profitability itu hanya berapa persen dari value you create, you can capture untuk dibagikan ke pegawai, ke business partner, ke investor, shareholder, dan lain sebagainya. Jadi kalau value creation kita kecil, ya profitability bakal kecil gitu. Paling parah nggak ada value creation tapi mau profit. Itu rente dan korupsi dan lain sebagainya terjadi. Nah, if you tackle sustainability issues, that's one of the biggest value creation that is possible. Karena systemically the whole planet is suffering and the people are suffering juga jadinya. Hingga, dan ini terakhir, poinnya adalah sebenarnya mulai dari millennial, dari government, sama brand, sama value chain, semua investor, semua sudah demand sustainability. Jujur aja kalau customer belum minta, susah gerak. Gimana pun juga, kalau the end consumer, the millennials, the people, the next generation tidak melihat sustainability as something important, business usually hard to follow gitu loh, hard to keep offering something yang the market doesn't want. Mungkin itu jadi ranahnya government, ranahnya yayasan. Tapi kalau kita bicara bisnis, kita bicara marketplace.
berarti harus ada buyer-nya juga. Nah, kalau dilihat the impact and the likelihood, the biggest risk adalah climate, the biggest risk sustainability kalau dilihat semuanya green, yang paling top, impact maupun likelihood. So the shift is real and now. Young consumers are fighting for the future planets. Jadi kita bisa menjadi terdepan juga gitu untuk memprovide inovasi maupun solusi untuk ini. Sustainability juga membutuhkan effective collaboration karena ini systemic issue. Nah, ini not everybody's cup of tea. Jujur aja ada orang-orang yang tidak terbiasa. Tapi saya juga merasa pribadi juga ter-challenge sekali di bidang ini karena ternyata saya harus bisa ngobrol sama pemerintah, pemerintah lokal, pemerintah nasional, international communities, international institution, harus bicara di university, harus bicara di STT hari ini. Jadi kita bicara sustainability itu karena systemic issue itu everybody's business. So if we are missionaries in the marketplace, what's more exciting space yang kita bisa touch everybody's business gitu loh, iya kan? Ini kesempatan besar untuk anak-anak Tuhan bekerja sama, reaching out kelompok yang berbeda-beda untuk menunjukkan Tuhan itu pencipta yang peduli. Sayang sekali kalau kita seringkali tidak di depan di isu-isu ini. Kita tuh basically saying that we don't care about the planet, semua orang bisa go down the drain, yang kita peduli jiwa-jiwa saja. Saya pikir itu sangat tidak lengkap dan pasti backfire karena misinya tidak lengkap. Kita bisa menunjukkan Tuhan itu pencipta yang kreatif dan peduli. Contoh, sekarang kita ke ini ya, ke Green Hope sedikit, studi kasus. Jadi kita tackle isu climate dan isu sampah plastik. Nah, disrupsi terbesar terhadap pola konsumsi dan produksi plastik karena seluruh plastik dunia itu kecanduan plastik. 400 juta ton per tahun, yaitu 25 juta kontainer new plastic every year. Hanya bisa didaur ulang 10% karena mayoritas tidak ekonomis untuk didaur ulang. In other words, butuh uang lebih banyak, air lebih banyak, energi lebih banyak untuk menyelamatkan material plastik yang sudah dipakai tersebut. Nah, ini semua harus go green nih. Harus go green. Tapi pergesekan sangat keras karena bukan hanya material inovasi saja tidak cukup. Harus ada perubahan mindset, harus ada perubahan lifestyle. Nah, disitulah kita akan bekerja sama banyak dengan yayasan, dengan gerakan pemuda, dengan universitas, macam-macam, dan dengan pemerintah juga tentunya. Nah, ini disrupsi ini sangat turbulens. Dan di turbulensi ini orang seringkali ego jadinya. Nah, disinilah kalau kita kembali lagi ke Tuhan, kita kembali lagi ke role model Tuhan Yesus, sangat tidak ego ya. Jadi di mana-mana saya kalau sharing cerita terinspirasi dari Alkitab, yaitu less ego. Kita harus bisa less ego, more eco. Jadi kita harus edukasi secara holistik. Kebanyakan di dunia green, sustainability, solusi saya paling hebat, yang lain greenwashing. Nah, kalau greenwashing itu artinya kayak palsu-palsu gitulah. Nah, kalau buat kami itu salah pendekatannya, karena membuat konsumer bingung, membuat pemerintah bingung. Kita harus mengedukasi secara benar, bahwa setiap solusi yang ramah lingkungan, misalnya reduce, mengurangi pemakaian plastik, itu bagus, harus didukung. Tapi ada efek samping, yaitu kalau dipakai misalnya kertas pembungkus makanan saja, makanannya cepat basi. Kita butuh plastik. Jadi reduce itu bagus, harus ditingkatkan, tapi tidak semua bungkus bisa pakai reduce. Mungkin reuse, kita tingkatkan tas pribadi, botol minum pribadi. Tapi kalau kita bicara COVID, kita bicara hygiene, kita bicara global ekspor dan impor, pasti kita bicara packaging. Kalau packaging seringkali yang single use. Kalau single use packaging, sekali pakai langsung jadi sampah. Kita tanya, bisa didaur ulang nggak? Kalau bisa didaur ulang, kita recycle. Kita recycle. Seperti botol air mineral, PET. Nah, itu ekonomis untuk didaur ulang. Tapi kalau kita bicara kantong sampah, kita bicara bungkus plastik tipis, sudah kotor, tidak ekonomis, jauh lebih banyak uang yang harus dikeluarkan, misalnya Rp10.000, sementara nilai dari plastik tersebut Rp50 setelah didaur ulang. Tidak ekonomis. Itu membuat solusi mudah terurai itu baik. Nah, jadi kami kalau bicara dengan customer kami juga, kami mengeducate. Barang kamu yang mana? Kalau barang kamu PET, botol, silakan jalur recycle. Tidak usah jalur mudah terurai.
Tapi kalau barang kamu bungkus-bungkus snack atau bungkus roti yang setelah pakai benar-benar tipis, tidak bisa dipilah lagi, nyampur minyak segala, mungkin kita bikin teknologi udah mudah terurai untuk itu. Jadi kita tidak perlu saling jelekin, saling apa. Ini semua holistik, semua sama, semua solusi juga. Tapi kayak makan obat, kita harus tahu bagusnya apa dan keterbatasannya apa untuk mengatasi penyakit apa, untuk mengatasi jenis plastik yang mana. Nah, kalau Green Hope kita sudah di Asia Tenggara dan kita juga banyak ekspor ya sampai all the way ke Central Amerika juga. Kita bersyukur sih, rasanya tiap kali saya punya paranoia ya, any business leader, kayaknya kita grow terus, bisa grow gak ya, bisa grow gak ya. Tapi ternyata Tuhan selalu buka jalan. Itu banyak kita. Nah, berarti ini cukup poin yang cukup penting. Kalau kita build bisnis namanya di marketplace, seringkali kita lupa bahwa market disiplin tuh harus ada. Biarpun kita hatinya baik, kita harus punya roadmap untuk harga kompetitif, dampak positifnya bisa dibuktikan, kita investasi di sertifikasi, di testing, di international certification, di ISO, dan lain sebagainya, pastikan yang terbaik. Kayak itu FSC, segala itu juga certification-nya kan nggak mudah dan nggak murah gitu loh. Nah, itu kita harus mau investasi, karena kita mau bangun sesuatu yang memang baik. Tapi harus punya juga functional comparable properties. Kita punya teknologi, harus bisa ada affordability-nya, harus ada functional properties-nya. Supaya kita bisa benar-benar disrupt the status quo. Kalau tidak, kita nggak bisa disrupt the status quo. Dan seringkali banyak kegagalan-kegagalan karena salah satu dari tiga ini tidak dikerjakan. Kalau mau mendisrupt status quo yang tidak sustainable. Contoh, kalau buat kami, kita excited sekali untuk misalnya sourcing pati singkong dari koperasi-koperasi ya, petani. Kita bisa convert di biji bioplastik yang bukan hanya mudah terurai, tapi juga karbonnya lebih rendah daripada plastik biasa. Terus biji plastik ini bisa kita kerjasamakan dengan banyak sekali pabrik seluruh dunia yang bisa jadi barang-barang downstream ya, finish produk yang bagus gitu loh, terbuat dari pati singkong ini, yang sampahnya tidak negatif ke lingkungan. Nah, ini yang buat kami bisnis-bisnis masa depan maupun sustainable business, itu harus sebisa mungkin udah embedded in the business model. Kalau kita lihat di Ivena dengan consume the tree, langsung plant 3 trees, 3 pohon lagi. Jadi bisa dibilang, kita tidak lakukan corporate social responsibility. CSR bukannya jelek ya, lebih baik ada, tapi tidak cukup. Bisnis modelnya tidak bisa jelek, tidak bisa eksploitatif, lalu 2% dari profit kita bayar NGO untuk bersih-bersih atau untuk make it clean gitu. Tidak akan sustainable. Bisnis modelnya sendiri harus regeneratif, harus redemptive sebisa mungkin. Nah, itulah yang kami coba, dan ini nggak gampang. Nggak gampang, butuh tahunan untuk research dan development. Partner saya lebih senior dari saya, jauh lebih pintar dari saya, researchernya, scientistnya, banyak sekali kegagalan yang kami alamin. Jadi kita value proposition harus kita pikirkan. Jadi misal di teknologi kami ya, di bioplastik, misalnya dari source-nya udah less carbon, sehingga bisa carbon offset dan carbon negatif. Nggak carbon negatif, cuman carbon offset dibandingkan plastik biasa. Terus end of life-nya dia bisa terurai, tidak jadi mikroplastik. Tapi juga dia ada dampak positif ke petani-petani koperasi singkong. Nah, ini kami juga disertifikasi Fair for Life ya, sehingga udah jelas kita actually create additional income buat mereka. Bisa dari 15 sampai 24% bahkan. Nah, sertifikasi harus kita kerjakan, customer juga banyak. Kita harus bermitra bersama sih. Dan downstream produknya banyak kita inovasi terus ya. Dan tisu segala ini real product ya, bukan konsep. Dan kami juga pernah waktu bantu Pak Doni Monardo, Pak Jokowi bersihin Sungai Citarum, kita bikin kantong bibit misalnya dari Ecoplus yang bisa terurai. Jadi tentaranya waktu tanam di Cisanti, Hulu Citarum tidak perlu disobek dan ditanam. Karena waktu disobek biasanya bibit-bibitnya terburai ya. Nah, ini dia bisa tanam langsung. Dan 2 tahun kemudian, waktu tahun 2021 akhir, Pak Jendra manggil kami, dan dia bilang, koordinat by koordinat. Ternyata sukses rate-nya more than 90%. Dia senang banget, significantly di atas dari 70%.
karena beliau tanamnya di lereng-lereng gunung yang luar biasa sulit medannya, dan tidak bisa dia sobek-sobekin terus sampahnya biasa plastik pembungkusnya. Nah, ini peran teknologi lokal dengan sumber daya lokal. Ini juga membuat yang kami bersyukur ya, pemerintah juga sebenarnya mau dukung, dan selalu kan Pak Presiden punya mimpi ya bahwa kita bisa hilirisasi melalui teknologi. Jadi kami berharap semoga Green Hope juga terus bisa bersumbangsi, Indonesian company yang sumbangsi untuk masalah global lewat teknologi dan hilirisasinya. Dan nah, ini juga kalau bisa dengan iman kita, bisa dengan keuletan, di sini tuh bisa menjadi tempat perusahaan-perusahaan kita semua bisa menjadi wadah atau berkat untuk menggalang persahabatan, kesaksian, dan berbuat kebaikan bersama. Jadi it's actually fun gitu loh. Waktu kami juga kemarin tahun lalu buka site kami yang baru, yang lebih besar, kami undang sahabat-sahabat semua, pada datang semuanya, dan semua berbeda agama, semua berbeda keyakinan, tapi sama visi, yaitu ayo merawat bumi kita bersama untuk anak dan cucu. And itu sangat-sangat so much fun dengan mereka semua, dan sangat mereka juga bisa tahu, selalu tahu bahwa kami di co-founders di Green Hope juga strong believer. Kami juga ada konviksi kenapa kami lakukan apa yang kami lakukan. Refleksi pribadi yang terakhir ya, ini refleksi pertama, integrasi ya. Buat saya tuh iman saya either bertumbuh terus atau akan mengecil ya, mengecil. Iman itu organik ya sifatnya, tidak bisa statis. Jadi pasti saya kalau lihat seperti itu, ini cara untuk flourishing, di mana seluruh aspek hidup termasuk aspek kerja saya benar-benar punya agenda Tuhan gitu loh. Daripada saya memisah-misahkan, fragmented, dan akhirnya miserable. Pekerjaan kita mempunyai nilai intrinsik. Ini jauh lebih exciting untuk benar-benar melihat kebenaran Tuhan dari cara yang benar. Solving problems that is worth solving. Pekerjaan kita merupakan platform yang kuat, relevan, dan redemptif untuk menunjukkan nilai-nilai dan etika Tuhan. Keadilan, kasih, generosity. Generosity itu susah loh, nggak gampang loh. Karena kita seringkali banyak alasan. Sebenarnya kita aja pelit. Cuman banyak alasan. Inilah, onolah, nanti yang lain take advantage lah, dan lain sebagainya. Tapi tuh, semua orang mau lihat apakah servant leadernya Christ itu benar-benar generous, merasa dia tuh kaya karena Bapa di surga kaya gitu loh. Pekerjaan merupakan platform dan konteks relevan untuk perkenalkan Tuhan kita, ya. Freely innovate, freely build, freely share. Sebenarnya orang percaya mempunyai unfair advantage ya, karena biblical worldview dari Tuhan gitu. Jadi kita bisa banyak ide-ide. Jadi contoh misalnya aku pikir kalau orang yang panggilannya dokter. Dokter itu bisa cuman clinical assessment doang, kasih medicine, tapi kalau melihat human being secara holistik, ada dimensi emosi, spiritual, segala, pasti dokter itu lebih sayang, lebih mengasihi, bisa hug, bisa love, bisa offer prayer, dan itu kita tahu manfaatnya pastilah lebih luar biasa dan lebih efektif. Nah, makanya aku bilang orang percaya tuh punya unfair advantages in all our callings gitu sebenarnya. Ini contoh terakhir, semua punya Tuhan ya, bahwa tidak ada yang punya diri sendiri. Dan ini realita yang membebaskan. Sehingga kalau sukses kita tidak sombong karena Jesus Christ, tapi kalau gagal tidak tragis. Kita belajar dan kita bersyukur Tuhan izinkan kita mengalami ini semua, sehingga apa sih yang kita mau diasah Tuhan menjadi apa. Daripada kalau kita behave like owner, seringkali kita menjadi budak ambisi ya, kerap membandingkan dengan orang lain, dan juga punya sesat karena perasaan aman dan nyaman kita dari bank account kita gitu loh. Nah, jadi ini I put little reminder on ourselves gitu. Bahkan waktu setup PT pun namanya PT Harapan Interaksi Swadaya. It's his. Jadi I need a reminder myself. Jadi it's his company, not my company gitu. Saya hanya stewardnya saja. Nah, jadi ini contoh Green Hope punya ways and values ya, visi misinya. Tapi yang menarik adalah kita benar-benar ajarin nih values ini. Harus cinta Tuhan, cinta pelanggan, cinta sesama kita, dan cinta diri sendiri. Harus bisa merawat diri sendiri sehat, harus bisa manage money well, harus bisa manage our family well. Itu bagian dari cinta diri sendiri. Nah, itu sesuatu yang penting, dan it's actually sangat exciting ya untuk run company yang benar-benar kita coba
implement lah apa yang Tuhan mau gitu. Capek sih, capek, ada waktu capeknya juga. Tapi all in all, very rewarding dan very exciting. Terima kasih, mungkin begitu dulu dari saya.